Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, good morning and how are you today? Hi. Oke, siap. Welcome back with me Ilham Martia as a host in HMPSB Inc. Podcast. Oke, jadi kita hari ini kedatangan tamu spesial nih guys, yaitu dari paslon nomor 3. Gimana kak tangannya? 3. Waduh, banyak ya. Oke. Jadi kita sudah kedatangan tamu spesial yaitu Capresma dan Cawapresma Uniski dari nomor 3 dalam pemilihan Ketua BEM Universitas Oki Kayu Agung. Oke, siap. Jadi sebelum itu dari viewers nih pasti belum kenal kak, siapa sih paslon nomor 3 nih? Oke, mungkin bisa diperkenalkan dulu dari ketuanya mungkin. Baiklah, perkenalkan nama saya Asmaji Sohar, saya Fakultas Hukum semester 5. Oke, mungkin. Hai, perkenalkan saya Salsabila Patricia dari Politeknik Sipil semester 3. Semester 3. Dari semester 5 dan semester 3. Oh, tangan guys. Berarti mereka nih mewakili 2 semester sekaligus guys. Oke. Jadi seperti yang kita tahu yaitu kita pasti punya seseorang itu pasti punya background atau history masing-masing. Mungkin dari kalian dari kak ketuanya dulu mungkin bisa diceritakan. Di dalam organisasi UKM Badminton, saya ketua divisi dokumentasi informasi. Juga di Pramuka saya ketua divisi ketua dokumentasi dan informasi. Juga anggota HMPS BEM Hukum. Oke. Kalau saya sendiri di universitas ini saya mengikuti Pramuka sebagai ketua Laksana Putri, di badminton saya sebagai anggota bagian humas dan HMPS saya sebagai anggota. Oke, siap. Jadi secara tidak langsung Kak Madini ya dokumentasi Kak. Sama seperti saya Kak sebenarnya Kak. Saya di HMPS juga itu Kominfo sama dokumentasi dan media. Jadi kita tuh satu basic gitu kan. Oh iya, tadi ada tambahan dikit tadi juga di Pramuka Uniski. Wacana Pandega di bagian bendahara. Itu di Kak Madi. Iya, tadi ketinggalan tadi. Okay. Tinggalan dikit nggak ngaruh ya. Oke, siap. Jadi lanjut nih. Alasan kalian masuk menjadi kandidat paslon nomor 3, maksudnya masuk BEM Uniski nih. Kenapa sih? Yang pertama, kami di sini tidak cuma nak melo organisasi, Bang. Kami juga di sini ingin memajukan kampus kita. Baik dari segi potensi mahasiswanya dengan bidang-bidang akademik dan non akademiknya. Kita bakalan memajukan kampus kita ini sampai ke nasional. Mungkin dari Salsa ada tambahan? Tambahannya mungkin menjadikan BEM ini sebagai wadah aspirasi mahasiswa. Jadi dengan mewujudkan hal-hal yang sudah kalian sebutkan tadi, mereka bisa mencoblos nomor berapa tuh Kak? 3. Wah. Siap. Jadi mungkin itu sesi pertama yaitu perkenalan, dan kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu tanya jawab nih Kak. Kita akan sedikit berpikir tapi enjoy saja. Kita ngobrol-ngobrol santai aja gitu kan. Jadi pertanyaan pertama yaitu mengenai visi misi. Dari pasangan nomor 3, apakah ingin menyebutkan atau memaparkan? Boleh? Langsung paparan Mbak ya. Oke. Visi kami menjadikan BEMU tempat wadah mahasiswa yang interaktif. Dalam artian interaktif, tidak ada jarak antara BEM dan mahasiswa. Juga bersinergi. Bersinergi yaitu menciptakan bekerja sama dengan inovatif, menciptakan hal-hal baru, ide-ide baru yang belum pernah ada di dalam Uniski, dan juga yang sudah ada di dalam ini kita tingkatkan lagi potensinya, kita kembangkan lagi dengan produktif, dengan tujuan kita untuk memajukan kampus ini dan kemajuan dengan untuk kita bersama-sama.
dari PC. Iya, Oke, PC. mungkin ada Dari lagi. misi sendiri kami mempunyai yang pertama membangun rasa kekeluargaan di internal BEMU dengan sistem kerja yang profesional. Yang kedua merangkul himpunan mahasiswa dan jurusan kegiatan mahasiswa yang ada di kampus. Yang ketiga mewujudkan dan menumbuhkan minat mahasiswa untuk terlibat aktif dalam pergerakan bidang akademik maupun non akademik demi kemajuan kampus. Oke. Yang keempat ada menjadikan BEMU sebagai sarana wadah aspirasi mahasiswa sebagai jembatan penghubung antara mahasiswa dan kampus. Dan yang terakhir membangun kembali budaya literasi diskusi di lingkungan mahasiswa. Oke. Jadi intinya itu kalian itu ingin membuat organisasi, semua organisasi khususnya di UNISKI ini menjadi aktif dari yang sebelumnya mungkin bisa dikatakan tidak terlalu aktif yang sesuai ekspektasi kita. Mungkin kalian akan mewujudkan itu menjadi organisasi yang aktif, interaktif dan produktif. Waduh. Mungkin ini visi misi yang saya dengar dari paslon-paslonnya, yaitu memang tujuannya itu merangkul semuanya. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa sih tantangan terbesar BEM dan bagaimana cara kalian berdua mengatasi tantangan tersebut? Menjawab apa permasalahannya? Permasalahannya menurut kami dalam BEM ini kurangnya profesionalisme antar anggota juga pengurus. Kami bakalan dengan cara mengatasinya dengan Komunikasi, diskusi, terus juga evaluasi antar anggota dan juga pembina dengan kampus, pembinaan dengan kampus. Oke. Jadi tantangannya kurang keprofesionalan. Iya. Oke. Jadi cara kalian mengatasinya itu komunikasi, evaluasi, diskusi, pembinaan juga dengan kampus. pembinaan dengan kampus. Oke, siap. Jadi jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu prinsip kalian setelah menjadi ketua dan wakil BEM nanti. Prinsip kami komitmen. Kami apa yang telah kami perjuangkan, kami akan terus berjuang. Jangan berjuang setengah-tengah. Nah, jangan tanggung-tanggung. Tanggung-tanggung. Iya. Kalau nak melakukan sesuatu itu sampai sudah. Nyudahi. Nyudahi. Siapa ada tambahan lagi prinsip tadi? Untuk prinsipnya mungkin kami keep untuk diri kami sendiri dan kami bakal jabarkan pas debat visi misi nanti. Oke, siap. Itu debat visi misi nanti. Kalian untuk para PIS jangan takut nggak bisa lihat debat. Nanti kami akan liput debat dan apa yang sudah dikatakan oleh Yuk Salsa mungkin kalian akan mendengarnya di debat visi misi nanti. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut kalian pribadi nih, presentase suara yang akan kalian raih itu kira-kira berapa persen? Untuk saat ini kami tidak dapat memastikan berapa pastinya presentasi yang akan kami dapatkan, mengingat ini masih masa kampanye. Jadi kami akan mencari strategi yang mungkin dapat kami peroleh suara mungkin 75% dari strategi tersebut. 75%. Itu presentasi yang besar sekali menurut saya. Jadi mengapa sih kalian kok begitu optimis sekali mendapat suara dengan presentasi 75%? Yang jelas dari masa kampanye kami kan sudah mempunyai strategi yang jelas dengan cara menyebar poster yang disebutkan Kak Madi tadi, menyebar banner dan juga melakukan sosialisasi terhadap kelas. Terhadap semua kelas di UNISKI. Mungkin dari sana kami dapat mendapatkan 75% suara tersebut. Siap. Nah, mungkin itu saja. Untuk pertanyaan tadi, apakah Kamadi akan menambahkan sesuatu atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke, sudah cukup. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa saja sih yang sudah kalian persiapkan dalam kampanye ini dan hambatan-hambatan apa yang kalian peroleh dari apa yang sudah kalian persiapkan? Selama proses kampanye, kami telah menyiapkan banyak hal juga, termasuk
sudah menyebar poster, menyebar poster, memasang poster, juga menempel-nempelnya di kelas, juga ada beberapa spanduk yang ada di depan kampus kita, bisa dilihat dan dipantau terus. Oke. Cara Untuk hambatannya sendiri, kami akhir-akhir ini mendapatkan problem di mana poster yang kami pasang itu dicoret oleh mahasiswa lain. Itu tentunya membuat kami resah dan juga berpikir semakin miris melihat mahasiswa yang ada miskin dengan kurangnya pemikiran mereka mengenai Pemira ini. Benar. Berarti mereka itu tidak sportivitas gitu Ya, kan. sportivitas. Karena ya sesungguhnya kita ini boleh bersaing dalam BEM ini, tapi masih menjunjung sportivitas gitu kan. Oke, mati lampu lagi. Dan kita lanjut saja, jangan hiraukan. lanjut. Pertanyaan terakhir mungkin dari sesi ini, menurut kalian itu kan tadi sudah dijabarkan kalau di proses kampanye ini kalian mendapatkan sebuah problem yaitu mencoret-coret poster kalian, itu membuat kalian resah gitu. Iya. Menurut kalian gimana sih kampanye yang sehat itu? Kampanye sehat menurut saya adalah kampanye yang menghargai setiap hak para paslon dan juga menjadi mahasiswa yang berpikir kritis. Dan juga selain itu kami harap untuk lebih Menghargai lagi juga. menghargai paslon lain dan jangan mengganggu, apalagi menyebarkan berita-berita hoax gitu, untuk Opini-opini yang tidak benar. menjatuhkan paslon-paslon lain. Khususnya untuk Transparan lah. paslon 3 ini ya kan. Iya. Sebenarnya sudah kita lihat juga, yaitu ya sangat disayangkan sebenarnya mahasiswa kelakuannya seperti anak SMP, SMA gitu kan. Itu sangat tidak pantas ya. Mungkin itu saja dari sesi pertanyaan. Oke, jadi kali ini kita akan masuk ke sesi game. Waduh, di game ini kita akan ini namanya itu game kekompakan kan. Game kekompakan. Jadi game ini ya menunjukkan kalian itu kompaknya atau tidak kan. Yang pastinya kita ini udah netral kan. Iya. Nggak ada settingan apa-apa. Oke. Jadi ini bahan gamenya mudah diterima. Oke. A, B, mungkin boleh ditunjukkan ke penonton. Yap. Jadi di game ini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu saya akan membacakan sebuah pertanyaan, yaitu pilihan A dan B. Kalian akan menjawab pertanyaan tersebut dengan mengangkat salah satu kertas. Siap? Siap. Oke. Pertanyaan pertama, yaitu A, idealis atau B, realistis. Tahan. 1, 2. Wow, A. Dari awal aja udah kompak nih guys. Apalagi udah jadi ketua tadi kan. Oke, siap. Dari kalian memilih ada idealis. Kenapa? Idealis, menurut kami idealis identik dengan mahasiswa karena memiliki pemikiran yang maju dan luas, juga mempunyai cita-cita yang tinggi. Menurut kami juga kalau mahasiswa yang realistis itu hanya berpegang teguh dengan yang ada, dalam artian hanya nyetak di situ, jadi tidak berkembang, tidak maju, tidak berkembang. Karena mantap situlah. Yang dibutuhkan kampus ini juga sesuatu hal yang baru gitu. Pemikiran yang out of the box. Oke, siap. Out of the box. Iya, betul. Out of the box. Agak Yang susah. luas gitu. itu yang Siap. Lanjut ke pertanyaan kedua. Siap? Yap. Profesional atau kekeluargaan? A, profesional. B, kekeluargaan. 1, 2.
Wow, kompak lagi guys. Profesional. Emang udah nggak diragukan ini paslon 1 ini guys. Jadi profesional, benar? Benar. Wah, kenapa tuh profesional? Karena menurut saya profesional itu adalah orang yang bisa menempatkan dirinya tanpa mengganggu porsi bagian orang masing-masing, gitu, tanpa mengganggu orang lain. Karena sudah diatur di sini, Iya. Bagian kamu. Bisa Di sini menempatkan bagian dirinya. kamu. Jadi, Ya, siap, bisa siap, menempatkan diri. dengan profesional. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu A. Mengejar progres atau B. Membangun anggota. Sabar. 1, 2 B. Jadi pilihan kalian yaitu membangun anggota. Membangun anggota sendiri kenapa tuh? Menurut kami lebih baik membangun anggota dulu. Jika anggota sudah siap dan juga sudah solid, maka untuk mengejar progres tersebut bakal terasa mudah dan maksimal. Jadi mengejar sebuah progres itu jadi kalau udah kompak itu bukan sebuah tantangan. Tidak ada tantangan untuk sebuah Wah. keluarga yang kompak. Kompak. Gitu. Siap. Jadi kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. Siap-siap. Oke. Ingat lagi, Ingat lagi. jangan sampai ada kesalahan. Oke. Oke. Belajar dari pengalaman atau belajar dari kesalahan. 1, 2 belajar dari Pengalaman. pengalaman. Wah, kenapa nih? Menurut kami belajar dari pengalaman. Jika belajar dari kesalahan itu untuk diri kami sendiri terlalu naif dan egois. Yaitu jadi belajar dari pengalaman, juga belajar dari pengalaman itu untuk kita semua mengevaluasi apa yang sudah terjadi dan kita benahi untuk kedepannya. Emang udah bagus nih. Pilih nomor 3 guys. Lanjut. Organisasi dengan tantangan atau organisasi dengan kekeluargaan. Sabar. 1, 2 organisasi. Waduh. Udah beberapa pertanyaan masih aja kompak. Nah, berarti emang satu hati ya. Iya. Memilih? Satu tujuan. B. B. Organisasi dengan kekeluargaan. Apakah dari kalian ingin membangun sebuah keluarga? Oke. Tapi keluarga di BEM. Iya benar. Siap. Keluarga di BEM. Siap. Alasan kalian mengapa memilih organisasi dengan keluargaan? Ya karena yang seperti dikatakan Kak Mari tadi, jika suatu organisasi memiliki rasa kekeluargaan, maka timbullah rasa kompak. Benar. Dari rasa kompak tersebut, tantangan yang besar pun bakal lebih terasa mudah dijalaninya. Siap. Benar. Keren. Oke, sangat seru sekali sesi ini. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya atau ini adalah pertanyaan terakhir dari sesi game kita. Perbanyak komunikasi atau perbanyak eksekusi. Siap? 1, 2 Wah. Sebelum itu saya kasih tahu dulu, inilah pasangan pertama yang selalu kompak dari awal hingga akhir. Waduh. Emang udah nggak diragukan guys. Oke siap. Ini apa sih alasan kalian memilih perbanyak komunikasi? Rasa? Ya, silakan Kak Madi untuk menjelaskan. Menurut kami perbanyak dulu komunikasi antara pengurus juga anggota, karena jika terjalinnya hubungan antar anggota dan pengurus sudah baik dan solid, maka mengejar progres sebanyak apapun dan sebesar apapun itu progresnya akan terasa mudah dan maksimal. Benar. Siap. Mungkin itu saja di sesi game kali ini. Kita mungkin akan menutup acara ini yaitu dengan mungkin dari kalian ada atau sesuatu yang ingin disampaikan untuk viewers? Dari kami akan menyampaikan slogan kami. Oh, slogan. Oke. Ya. Siap? Dah, siap. Kami Paslon 3 bersama kita bisa, bukan saya. Bukan Anda,
tapi kita bersama. Oke, 3 guys. 3. Jadi untuk menutup podcast kita ini, kami dari HMPSBing Podcast memiliki sebuah slogan juga. Oke. Sama berarti kan? Slogan. Siap. Jadi slogan kami yaitu be competitive, be supportive. Bisa? Bisa. Coba. Oke, 1 2 3. Be competitive, be supportive. Mungkin itu saja kami dari HMPSBing Podcast mengucapkan pertama-tama ya meminta maaf karena mengambil waktu kalian belajar di kampus atau mata kuliah kalian, dan kami juga mengucapkan terima kasih karena menyempatkan waktu untuk hadir ke podcast kami. Jadi mungkin itu saja dari kami. The last we say, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.